Fleksibilitas De Winter jadi senjata tambahan di lini belakang Milan. Conny De Winter menunjukkan dirinya sebagai salah satu pemain bertahan paling fleksibel yang dimiliki tim saat ini. Pemain muda asal Belgia ini mampu bermain di berbagai posisi di lini belakang, memberikan opsi taktis tambahan bagi sang pelatih. De Winter bisa ditempatkan sebagai bek tengah kanan dalam formasi 3 bek, peran yang menuntut kemampuan membaca permainan dengan baik dan kecepatan untuk menutup ruang lawan. Selain itu, ia juga mampu bermain sebagai bek tengah dalam formasi 4 bek, menunjukkan ketangguhan fisik serta ketenangan dalam duel 1 lawan 1. Tidak hanya itu, De Winter juga bisa dimainkan sebagai bek sayap dalam skema 4 bek. Peran ini menuntut stamina dan kemampuan menyerang yang cukup baik, sesuatu yang mulai ia tunjukkan dalam beberapa laga terakhirnya. Menurut laporan Gazzetta, fleksibilitas ini membuat pelatih AC Milan Massimiliano Allegri memiliki keuntungan besar. Allegri dapat melakukan perubahan formasi dengan mulus selama pertandingan, misalnya dengan menarik bek sayap lebih dalam untuk memperkuat pertahanan atau membentuk blok pertahanan yang lebih solid tanpa harus mengganti pemain. Rasmus Højlund mulai membuka diri gabung AC Milan. AC Milan terus menunjukkan keseriusan mereka dalam perburuan penyerang muda asal Denmark Rasmus Højlund. Dalam beberapa jam terakhir, Rossoneri meningkatkan tekanan untuk merekrut pemain milik Manchester United tersebut. Højlund sendiri dikabarkan terbuka dengan kemungkinan pindah ke San Siro. Menurut laporan dari jurnalis sepak bola Matteo Moretto, Milan berencana mengajukan tawaran dengan skema peminjaman senilai 5-6 juta euro, disertai opsi pembelian permanen senilai 45 juta euro. Pendekatan ini dinilai realistis oleh kedua belah pihak, terutama mengingat situasi Højlund di Manchester United yang tidak ideal. Hari ini Milan dilaporkan telah mengadakan pertemuan penting dengan agen dari Højlund. Sumber terpercaya seperti Fabrizio Romano menyebutkan bahwa sang pemain mulai membuka diri untuk meninggalkan Manchester dan mencari tantangan baru di Serie A. Manchester United sendiri dikabarkan sudah siap melepas Højlund. Meskipun kesepakatan ini kemungkinan tidak akan rampung dalam waktu singkat, proses negosiasi diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan, dengan kontak baru antara kedua klub segera dijadwalkan. Massimiliano Allegri kecewa atas kepergian Malick Thiaw. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri mengungkapkan kekecewaannya atas kepergian Malick Thiaw dari skuad. Bek asal Jerman itu dikabarkan telah resmi meninggalkan tim, dan hal ini diakui Allegri sebagai kehilangan yang cukup besar bagi lini belakang. Meski kecewa, Allegri memahami bahwa situasi seperti ini adalah bagian dari dinamika bursa transfer. Ia mengaku klub saat ini tengah bekerja keras untuk mencari pengganti yang sepadan. Sayang sekali Malick Thiaw pergi, sungguh disayangkan dia pergi. Klub sedang berusaha mencari pengganti, itulah bursa transfer, Anda harus menerimanya dan terus bekerja, ujar Allegri seperti dikutip dari Milan Post. Meski kehilangan salah satu bek andalannya, Massimiliano Allegri tetap optimis dengan kondisi skuad saat ini. Ia menegaskan bahwa para pemain yang ada telah menunjukkan kesiapan dan komitmen tinggi untuk saling menopang di tengah perubahan tim. AC Milan lakukan kontak langsung dengan Arsenal bahas Jakub Kiwior. AC Milan kembali bergerak di bursa transfer musim panas, kali ini dengan mengincar bek asal Polandia Jakub Kiwior yang saat ini bermain untuk Arsenal. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Milan telah melakukan kontak langsung dengan pihak Arsenal untuk membahas kemungkinan transfer sang pemain. Namun negosiasi tampaknya tidak akan mudah. Arsenal dikabarkan hanya tertarik pada penjualan permanen dan menolak opsi peminjaman. Klub asal London tersebut membanderol Kiwior di kisaran 25-30 juta euro. Harga yang cukup tinggi bagi Milan yang masih mempertimbangkan struktur keuangan dalam setiap transfernya. Sementara itu dari laporan @Gunnerblog, situasi Kiwior di Arsenal memang sedang tidak ideal. Sang pemain terbuka untuk meninggalkan klub apabila ada tim yang bisa memberinya kesempatan bermain reguler sebagai starter, sesuatu yang sulit ia dapatkan di bawah asuhan Mikel Arteta, terutama dengan persaingan ketat di lini belakang The Gunners. Dengan kebutuhan Milan akan tambahan pemain bertahan, terutama bek tengah yang bisa fleksibel bermain di berbagai posisi, Kiwior dinilai sebagai opsi yang cocok. Namun perbedaan dalam pendekatan transfer antara kedua klub bisa menjadi tantangan utama dalam menyelesaikan kesepakatan ini.
AC Milan masih buka peluang rekrut bek baru. Meski secara terbuka manajemen AC Milan menyatakan puas dengan komposisi skuad saat ini, terutama di sektor pertahanan, gagasan untuk merekrut bek baru belum sepenuhnya dikesampingkan. Menurut laporan jurnalis terpercaya Anto Vitello, langkah ini bisa saja berubah bergantung pada situasi di pasar transfer. Pernyataan manajemen yang menyebutkan bahwa mereka sudah puas dengan para pemain yang ada diyakini oleh sebagian pihak sebagai strategi pasar, dengan menyampaikan sinyal bahwa mereka tidak dalam tekanan untuk membeli. Milan bisa menjaga posisi tawar dalam negosiasi dengan klub lain. Namun demikian, sumber yang dekat dengan klub menyebut bahwa jika ada peluang bagus baik dari sisi harga maupun kualitas pemain, Milan siap untuk bertindak cepat dan menambah satu nama lagi di lini belakang. Strategi ini bukan hal baru dalam dunia transfer. Banyak klub besar menggunakan pendekatan serupa untuk menjaga fleksibilitas dan menghindari inflasi harga. Dalam kasus Milan, ini juga mencerminkan pendekatan realistis dan hati-hati dari manajemen baru yang ingin menjaga keseimbangan antara kebutuhan taktis dan stabilitas finansial. Marco Lazetic selangkah lagi gabung Aberdeen. Penyerang muda AC Milan Marco Lazetic dikabarkan tinggal selangkah lagi menuju klub asal Skotlandia Aberdeen FC. Menurut laporan dari jurnalis Daniel Longo, kesepakatan antara kedua klub telah memasuki tahap akhir dan diperkirakan akan segera diumumkan secara resmi. Menariknya, transfer ini dilakukan tanpa biaya. Meski begitu, Milan tetap menjaga potensi keuntungan di masa depan dengan menyisipkan persentase penjualan kembali yang tinggi dalam perjanjian. Artinya, jika Aberdeen menjual Lazetic ke klub lain di masa mendatang, Rossoneri akan mendapatkan bagian signifikan dari hasil penjualan tersebut. Langkah ini menandakan bahwa Milan masih melihat potensi jangka panjang dalam diri Lazetic. Meskipun saat ini belum mampu menembus skuad utama di San Siro, dengan kepindahan ke Aberdeen, pemain asal Serbia itu diharapkan mendapatkan menit bermain reguler dan pengalaman lebih di level kompetitif Eropa. Santiago Gimenez tegaskan target Scudetto dan kesetiaan pada nomor punggung 7. Penyerang AC Milan Santiago Gimenez menunjukkan ambisi besar sejak bergabung dengan Rossoneri. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, pemain asal Meksiko itu menegaskan bahwa memenangkan gelar Serie A adalah impiannya, sekaligus menyampaikan tekad untuk terus bekerja keras demi mewujudkannya. Lebih jauh, Gimenez yang baru didatangkan pada Januari lalu untuk memperkuat lini depan Rossoneri disangkut pautkan dengan nomor punggung 9 di Milan yang kini belum memiliki tuan. Namun, Gimenez secara tegas menyatakan bahwa ia tidak tertarik mengenakan nomor tersebut dan lebih memilih tetap mengenakan nomor punggung 7. Nomor punggung 7 sendiri pernah dikenakan oleh beberapa legenda klub seperti Andriy Shevchenko, dan kini Gimenez berharap bisa memberikan dampak serupa bagi Milan di musim 2025-2026. Dengan tekad yang besar dan fokus yang jelas, para tifosi Rossoneri tentu berharap Gimenez bisa menjadi bagian penting dalam perburuan Scudetto musim ini.